Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Perancangan Enterprise Arsitektur Berbasis TOGAF ADM untuk meningkatkan efisiensi operasional pelayanan pada anak kecil foto studio. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan, nama saya Haikal Dwiki Gunawan dengan NIM 11230138. Saya Tirunggul Ganiasi dengan NIM 11230200. Saya Sofiatur Rahma dengan NIM 11230254. Baik, di slide pertama di sini adalah latar belakang. Perkembangan teknologi informasi mendorong industri fotografi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi operasional. Anak kecil foto studio masih melakukan pengolahan data pelanggan, sesi pemotretan, dan laporan operasional secara manual sehingga menyebabkan data kurang terorganisir. Proses laporan membutuhkan waktu lama, serta meningkatkan risiko kesalahan pencatatan. Kondisi tersebut juga membuat beban kerja karyawan semakin tinggi ketika jumlah pelanggan meningkat. Oleh karena itu diperlukan perancangan enterprise arsitektur menggunakan framework TOGAF ADM untuk mengintegrasikan proses bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. Pemodelan menggunakan Archimedes digunakan agar merancang arsitektur lebih mudah dipahami dan dapat menjadi dasar pengembangan sistem informasi yang efektif serta efisien. Di slide selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi proses bisnis yang sedang berjalan pada anak kecil foto studio. Yang kedua, bagaimana merancang enterprise arsitektur pada anak kecil foto studio menggunakan framework TOGAF ADM. Yang terakhir, bagaimana menghasilkan rancangan enterprise arsitektur yang dapat mendukung aktivitas dan efisiensi operasional pelayanan pada anak kecil foto studio. Di slide ketiga ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu merancang enterprise arsitektur pada anak kecil foto studio menggunakan framework TOGAF ADM. Yang kedua, membuat model arsitektur menggunakan Archimedes yang mencakup bisnis arsitektur, application arsitektur, data arsitektur, dan teknologi arsitektur. Yang terakhir, menghasilkan rancangan enterprise arsitektur yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengembangan sistem untuk mendukung efisiensi operasional pelayanan pada anak kecil foto studio. Di slide keempat ada manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan rancangan enterprise arsitektur yang dapat digunakan untuk sebagai dasar pengembangan sistem informasi pada anak kecil foto studio. Yang kedua, membantu mengintegrasikan proses bisnis dan teknologi yang ada pada anak kecil foto studio. Yang ketiga, mendukung peningkatan efisiensi operasional pelayanan pada anak kecil foto studio. Selanjutnya di sini ada struktur organisasi pada anak kecil foto studio yang dimana terdiri dari pemilik anak kecil foto studionya, lalu ada admin 1 dan juga admin 2, di mana admin pertama itu yang mengelola administrasi dan juga pelayanannya, dan admin kedua dia yang mengelola operasional fotonya. Di slide kelima ada prinsipal katalog. Prinsipal katalog merupakan daftar prinsip yang digunakan sebagai pedoman dalam pengembangan enterprise arsitektur. Prinsip-prinsip tersebut menjadi acuan dalam pengambilan keputusan terkait bisnis, data, aplikasi, maupun teknologi. Di prinsip keselarasan bisnis dan teknologi, tujuannya memastikan pengembangan sistem informasi mendukung kebutuhan bisnis anak kecil foto studio. Prinsip integrasi data, tujuannya memudahkan pengelolaan dan pertukaran data antar proses bisnis secara integrasi. Prinsip kemudahan akses informasi, tujuannya membantu pengguna memperoleh informasi yang dibutuhkan secara cepat dan tepat. Prinsip efisiensi operasional, tujuannya mendukung proses bisnis agar berjalan lebih efektif dan mengurangi pekerjaan yang bersifat manual. Di keamanan data, tujuannya menjaga keamanan data pelanggan, transaksi, dan hasil foto dari akses yang tidak berwenang. Di fleksibilitas sistem, tujuannya memungkinkan sistem untuk dikembangkan sesuai kebutuhan bisnis di masa mendatang. Selanjutnya di sini ada fase preliminary. Yang pertama ada jenis prinsip, nama prinsip, pernyataan, rasionalisasi, implikasi. Di sini jenis prinsip yang pertama ada bisnis. Nama prinsipnya adalah keselarasan bisnis dan teknologi. Pernyataan atau statementnya yaitu setiap pengembangan sistem informasi dan aplikasi harus didasarkan pada kebutuhan operasional anak kecil foto studio. Lalu yang rasionalisasinya adalah digitalisasi harus mampu menyelesaikan masalah nyata di lapangan seperti mempercepat pencatatan sesi foto,
dan mengurangi beban kerja ganda karyawan. Lalu implikasinya yaitu karyawan harus diberikan pelatihan dasar saat sistem baru diterapkan agar operasional pelayanan berjalan maksimal. Lalu selanjutnya nama prinsip yang kedua adalah efisiensi operasional, di mana proses bisnis harus dioptimalkan untuk mengurangi pekerjaan yang bersifat manual dan memakan waktu lama. Lalu ada rasionalisasi yaitu otomasi pencatatan dan data, mengurangi resiko kesalahan atau pengolahan data dan mempercepat pelayanan saat jumlah pelanggan meningkat. Lalu selanjutnya ada sistem harus bisa melakukan rekapitulasi data sesi foto secara otomatis tanpa perlu rekap manual di buku lagi. Lalu yang kedua ada data, di mana integrasi data harus dapat dikelola, disimpan dan saling bertukar antar proses bisnis secara terintegrasi. Lalu selanjutnya integrasi data itu dapat memastikan sesi pemotretan langsung yang terhubung secara otomatis dengan penyusunan, dan implikasinya adalah dibutuhkan perancangan struktur data, arsitektur yang konsisten dan juga rapi. Lalu selanjutnya ada keamanan data, di mana data pelanggan atau data transaksi dan hasil foto harus dilindungi dari akses yang tidak berwenang. Lalu selanjutnya di sini ada menjaga privasi dan kepercayaan pelanggan serta mencegah kebocoran atau hilangnya data operasional studio. Lalu selanjutnya di sini ada sistem harus memiliki hak akses keamanan atau role based access yang jelas antara akun login, admin atau pemiliknya. Lalu selanjutnya di sini masih ada aplikasi dan teknologi yang ketiga, ada kemudahan akses informasi. Aplikasinya harus mudah digunakan atau user friendly, dan informasi yang dibutuhkan harus dapat diakses secara cepat dan tepat. Lalu selanjutnya di sini dapat membantu pemilik memantau laporan operasional kapan saja tanpa perlu menunggu proses rekap manual yang dapat memakan waktu cukup lama. Lalu selanjutnya di sini antarmuka atau user interface. Aplikasi harus dibuat sederhana agar karyawan tidak bingung meskipun sedang melayani antrian pelanggan. Lalu selanjutnya di sini ada fleksibilitas sistem atau arsitektur teknologi, dan aplikasi harus dirancang agar mudah dikembangkan di masa mendatang. Lalu selanjutnya di sini ada memastikan sistem dapat beradaptasi jika anak kecil foto studio ingin menambah fitur baru atau memperluas skala bisnisnya. Selanjutnya di sini ada pemilihan komponen, yaitu teknologi dan perangkat lunak harus menggunakan standar yang umum dan modular agar mudah dimodifikasi. Lalu selanjutnya di sini ada analisis 5W plus 1H. Yang pertama elemen, di sini ada kolom elemen, aspek analisa dan kebutuhan deskripsinya. Kebutuhan digitalisasi, Di sini ada what, apa yang melatar belakangi kebutuhan digitalisasi anak kecil foto studio. Lalu selanjutnya di sini ada kebutuhan, yang pertama ada kebutuhan mengotomatisasi proses pelayanan photobox dan pemesanan hingga pencetakan foto. Lalu di sini ada who atau siapa saja sih pihak yang terlibat langsung dan diuntungkan oleh adanya sistem aplikasi ini, yaitu di sini ada pelanggan atau customer yang mendapatkan kemudahan dalam proses transaksi self service dan kecepatan akses untuk hasil foto. Lalu selanjutnya di sini ada admin yang memiliki sistem integrasi untuk mengelola transaksi harian, mengontrol mesin photobox, serta melayani pelanggan dengan lebih efisien tanpa pencatatan manual. Lalu selanjutnya di sini ada pemilik atau owner yang mendapatkan transparansi data operasional serta kemudahan dalam memantau laporan keuangan harian yang diperoleh oleh admin secara real time. Lalu selanjutnya di sini ada when, kapan sih sistem digitalisasi ini harus diimplementasikan dan digunakan. Yang pertama ada sistem ini diimplementasikan segera setelah rancangan blueprint enterprise arsitektur atau TOGAF ADM selesai disusun. Lalu yang kedua ada aplikasi akan berjalan setiap hari secara berkelanjutan mengikuti jam operasional buka foto studio. Lalu ada where atau di mana yang ruang lingkup ini penerapan teknologi dan sistem informasi ini dilakukan. Yang pertama ada secara fisik diterapkan langsung di outlet anak kecil foto studio yang meliputi ada komputer kasir, perangkat keras foto box, printer dan juga kamera. Lalu di sini secara virtual berjalan di lingkungan berbasis awan atau cloud server sebagai tempat penyimpanan database transaksi dan file foto digital pelanggan.
Lalu selanjutnya di sini ada why atau mengapa transformasi digital ini sangat penting dilakukan oleh anak kecil foto studio untuk meningkatkan efisiensi operasional studio dan meminimalkan antrian panjang di era photobox. How atau bagaimana digitalisasi akan dirancang dan direalisasikan, yaitu yang pertama menggunakan metodologi TOGAF ADM sebagai kerangka kerja untuk memetakan arsitektur basis data aplikasi hingga teknologi infrastrukturnya. Terus yang terakhir ada membangun ekosistem aplikasi terintegrasi seperti sistem pos kasir dan sistem self-service mesin foto yang terhubung ke database terpusat. Lalu selanjutnya di sini ada visi arsitektur atau di sini ada diagramnya ya. Kondisi operasional anak kecil foto studio ini yang masih berjalan secara manual digambarkan melalui rich picture. Diagram ini menunjukkan alur proses bisnis dan permasalahan yang terjadi itu sekiranya apa di anak kecil foto studio tersebut. Di sini ada diagram yang berupa ada admin yang mengoperasikan studio dan melayani sesi pemotretan. Lalu selanjutnya ada data sesi pemotretan yang mencatat atau admin yang mencatat data sesi pemotretan secara manual serta laporan operasional merekap data menjadi laporan data sesi pemotretan itu merekap data menjadi laporan operasional harian serta pemilik bisa menerima laporan operasional yang memakan waktu cukup lama. Ini yang masih terjadi di studi kasus foto studio ini. Lalu selanjutnya ada value chain yang digunakan untuk mengidentifikasi aktivitas utama dan aktivitas pendukung pada anak kecil foto studio sebagai dasar perancangan enterprise arsitektur. Di sini ada support activity dan juga primary activity dan juga ada margin atau untungnya. Support activity di sini terdiri dari infrastruktur perusahaan di mana manajemen keuangan dan pengelolaan lokasi, ruangan atau foto box. Yang kedua ada manajemen SDM, pengaturan jadwal jaga dan pembagian tugas karyawan atau kasir, pengembangan teknologi atau komputer kasir, software, kamera otomatis, printer dan jaringan. Dan terakhir ada pengadaan atau procurement, pembelian kertas foto, tinta, properti dan perawatan kamera. Lalu di sini ada primary activity yang dimana ada penerimaan stok kertas atau tinta, maintenance mesin foto box. Lalu selanjutnya di sini ada operation yang dimana sesi foto otomatis oleh pelanggan di studio. Selanjutnya di sini ada outbound logistik di mana cetak foto dan penyerahan file soft copy. Selanjutnya ada marketing and sales di mana promosi ini melalui TikTok dan Instagram serta daftar harga dan paket promonya. Selanjutnya ada service yang dimana ada penanganan keluhan printer macet atau foto blur. Selanjutnya di sini ada aktivitas atau stakeholdernya yang terdiri dari pemilik, admin 1, admin 2, pelanggan dan juga vendor luar. Di mana aktivitas utamanya di sini admin pertama bisa menerima pelanggan dan bisa memilih paket. Lalu pelanggan juga bisa menerima serta yang memilih paket tersebut dan di mana pembayaran bisa dilakukan oleh pelanggan serta yang menerima pembayaran tersebut adalah admin pertama. Lalu selanjutnya di sini ada sesi pengambilan foto di booth, admin 2 yang mengurus operasionalnya dan pelanggan yang akan menerima. Lalu pelanggan juga bisa memilih dan pengeditan foto di layarnya langsung. Admin kedua di sini bisa mencetak foto otomatis dan yang mengirim soft copy melalui WhatsApp atau emailnya. Selanjutnya di sini admin pertama serta pemilik bisa melakukan pelayanan dan penanganan keluhan dari si pelanggan. Selanjutnya aktivitas pendukung di sini admin pertama bisa mencatat transaksi harian ya yang pastinya. Lalu selanjutnya pemilik dan juga admin pertama bisa melakukan laporan keuangan dan direkap untuk diberikan kepada pemilik. Selanjutnya admin kedua di sini serta vendor luar bisa pengelolaan stok, dia yang bisa mengelola stok bahan dan vendor luar yang menyediakan stok tersebut. Selanjutnya di sini ada pembelian dan apa ini tulisannya? Pembelian dan juga pengadaan bahan. Di sini yang mengurus hal tersebut atau yang menerima adalah pemilik dan juga admin pertama.
serta selanjutnya perawatan dan servis peralatan yang ada di Photobox itu vendor luar yang pengurus, admin kedua dan juga pemilik. Lalu selanjutnya pemilik juga bisa memperbarui software atau sistem Photobox-nya, dia yang akan menentukan serta dia bekerja sama dengan vendor luar yang ada. Selanjutnya di sini admin 1 dan juga admin 2 dia yang melakukan promosi serta pemasarannya. Selanjutnya pemilik di sini dia yang akan memantau dan juga mengevaluasi operasional yang ada di Photobox tersebut, serta terakhir admin pertama dan pemilik dapat melakukan pengelolaan data dan juga cloud storage. Selanjutnya kita masuk ke perancangan visi arsitektur menggunakan motivation viewpoint, di mana motivation viewpoint ini disusun sebagai arah pengembang enterprise arsitektur di anak kecil foto studio guna menghubungkan permasalahannya, kemudian tujuannya ingin dicapai, dan kebutuhan sistem yang akan divisualisasikan menggunakan diagram Archimedes motivation viewpoint. Di sini untuk dari sisi admin, permasalahannya itu pencatatan masih secara manual. Kemudian tujuannya ingin dicapai itu meningkatkan efisiensi dari operasionalnya dan kebutuhan sistemnya sistem pencatatan sesi digital. Kemudian dari sisi si pemilik, permasalahannya rekapitulasi laporan itu masih memakan waktu yang lama. Kemudian tujuan yang ingin dicapai itu otomatisasi penyusunan laporan lebih terintegrasi dan kebutuhan sistem yaitu fitur rekapitulasi otomatis. Selanjutnya kita masuk ke dalam fase B yaitu arsitektur bisnis, di mana fase ini digunakan untuk merancang model proses bisnis yang diharapkan dapat memperbaiki kondisi operasional yang berjalan saat ini. Kemudian untuk tahap pertama di sini kita menyusun product viewpoint, yaitu di mana menunjukkan bahwa layanan operasional studio didukung oleh beberapa layanan utama, yaitu seperti pengelolaan antrean, pengelolaan sesi pemotretan, dan monitoring operasional yang menghasilkan pelayanan dan pelaporan operasional. Di sini ada layanan operasional anak kecil dengan relasi servis relasi, yaitu pengelolaan antrean pelanggan. Kemudian servis relasinya itu pengelolaan sesi pemotretan, dan relasi yang terakhir yaitu ada monitoring rekap operasional. Selanjutnya di sini ada service realization viewpoint, yaitu menghubungkan bisnis service yang akan diterima pelanggan dengan bisnis proses yang akan dilakukan di balik layar oleh sistem karyawan. Di sini pelanggan dengan relasi association, yaitu bisnis service-nya itu layanan paket. Kemudian relasi yang sama bisnis service-nya itu pembayaran, masih relasi yang sama dengan bisnis service-nya itu sesi pemotretan, dan relasi yang sama association yaitu dengan bisnis service-nya itu di laporan. Kemudian dari setiap bisnis service ada beberapa bagian dari realisasinya. Yang pertama dari bisnis service, realisasinya itu pilih paket dan properti. Kemudian dari sisi pembayaran yaitu ada pembayaran kris atau cash. Dari sisi pemotretan yaitu pengambilan foto, dan terakhir dari servis laporan yaitu berupa laporan atau outputnya. Selanjutnya di sini kita masuk ke bisnis proses kooperation, yaitu yang menggambarkan urutan langkah atau flow dari pelanggan yang memilih paket hingga cetak foto. Di sini admin dengan relasi asesmen yaitu kelola antrean, kemudian pelanggan, kelola antrean dari pelanggan. Selanjutnya admin dengan relasi yang sama yaitu kelola sesi pemotretan, admin dengan relasi yang sama pencatatan transaksi, dan admin dengan relasi yang sama yaitu penyusunan laporan. Nah, di sini ada relasi association di mana pemilik bisa mengakses dari data antrean pelanggan, kemudian kelola sesi pemotretan, kemudian pencatatan transaksi, dan penyusunan laporan. Selanjutnya di sini kita masuk ke bisnis proses viewpoint. Viewpoint ini fokusnya ini menjelaskan bagaimana urutan aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari operasional bisnis anak foto studio.
Yang pertama di sini ada admin dengan relasi flow realization, yaitu input data pelanggan, kemudian kelola antrean pelanggan, selanjutnya verifikasi pembayaran, selanjutnya sesi pemotretan, dan simpan data operasional dengan akses relation-nya, yaitu data operasional seperti sesi dan transaksi. Nah, kemudian dari simpan data operasional dengan relasi yang sama, yaitu flow realization, yaitu generate laporan di mana laporan operasional tercatat. Dan terakhir, pemilik bisa mengakses dari semua kegiatan flow relation, semua kegiatan proses viewpoint tersebut. Selanjutnya yang terakhir di sini ada business function viewpoint dengan fokus utamanya yaitu pada kemampuan atau capability dari fungsi bisnis itu sendiri yang harus dimiliki oleh anak foto studio tanpa memedulikan urutan langkah, di mana di sini terdapat 5 poin. Terdapat 5 business function. Yang pertama ada pelayanan pelanggan, kemudian ada operational photo box, selanjutnya ada manajemen keuangan, kemudian ada pengelolaan IT dan sistem, dan yang terakhir ada inventory dan properti foto. Selanjutnya di sini ada model arsitektur data. Arsitektur data disusun sebagai hasil identifikasi data yang dilakukan dalam kegiatan operasional perusahaan. Tahap ini menjelaskan di mana semua komponen data yang terlibat dalam proses pelayanan pada anak kecil foto studio. Di sini yang pertama ada data pelanggan, kemudian ada data sesi pemotretan, kemudian data transaksi, dan yang terakhir ada data laporan operasional. Di sini kami memiliki 2 diagram use case. Yang pertama diagram use case untuk pelanggan, yang kedua untuk admin. Di diagram use case yang pelanggan dapat memilih paket foto, melakukan pembayaran, dan melakukan sesi foto serta mengunduh soft copy. Di diagram use case admin 1 mengelola data pelanggan, mengelola antrean, mengelola transaksi. Admin 2 mengatur sesi foto dan mencetak hasil foto. Di sini pemilik dapat melihat laporan operasional. Lanjut ke activity diagram. Admin 1 mengelola data pelanggan, lalu mengelola antrian, selanjutnya mengelola transaksi. Di admin 2 mengatur sesi foto, mencetak hasil foto. Pemilik terakhir melihat laporan operasional. Dan di activity diagram pelanggan memilih paket foto, melakukan pembayaran, menunggu antrian, melakukan sesi foto, menerima hasil foto, dan terakhir mengunduh soft copy dan selesai. Selanjutnya di sini ada IRD yang dimana satu pelanggan dapat melakukan satu transaksi serta satu transaksi dapat digunakan dengan banyaknya sesi pemotretan. Lalu banyaknya sesi pemotretan dapat dibuat oleh satu admin, serta entitas berikutnya ada satu admin dapat mengerjakan banyaknya hasil foto. Dan relasi atau entitas terakhir ada satu admin dapat mengelola banyaknya laporan operasional. Entitas itu sendiri juga memiliki beberapa atribut di dalamnya. Model arsitektur aplikasi pada anak kecil foto studio dibuat menggunakan aplikasi Cooperation Viewpoint. Di sini di dalam sistem informasi manajemen anak kecil foto studio terdapat modul antrean dan sesi foto, kemudian ada modul laporan dashboard si pemilik. Modul antrean dan sesi foto merupakan bagian dari aplikasi yang digunakan untuk mengatur antrean pelanggan sekaligus memantau jalannya sesi pemotretan agar proses pelayanan dapat berlangsung dengan lebih teratur. Kemudian untuk modul laporan digunakan untuk pengolahan data operasional agar menjadi informasi yang dapat dibentuk berupa laporan dan grafik sehingga pemilik studio dapat memantau kondisi atau usaha dengan lebih mudah. Kemudian dari modul antrean dan sesi foto ini didapatlah layanan manajemen antrean dan layanan kontrol sesi foto. Layanan manajemen antrean ini merupakan layanan yang disediakan oleh modul antrean dan sesi foto untuk membantu mengatur urutan pelanggan yang akan melakukan sesi pemotretan. Kemudian
layanan kontrol sesi foto itu sendiri merupakan layanan yang digunakan untuk memantau durasi penggunaan foto studio, waktu sesi berlangsung, serta status penggunaan mesin secara langsung. Terakhir dari modul laporan ini didapat yaitu layanan rekap operasional yang merupakan layanan yang dihasilkan oleh modul laporan untuk menyusun dan menampilkan ringkasan data operasional studio sebagai bahan pemantauan dan evaluasi bagi pemilik usaha. Selanjutnya di sini ada arsitektur teknologi yang bertujuan untuk menentukan kebutuhan infrastruktur teknologi yang dapat mendukung aplikasi dan pengelolaan data pada anak kecil foto studio itu sendiri. Di sini diagram ini memetakan komponen fisik hardware seperti komputer, kemudian ada kamera, kemudian ada printer thermal yang dihubungkan ke perangkat lunak seperti iOS atau Windows. Hal ini digunakan untuk menunjukkan konektivitas seperti penggunaan internet untuk akses Google Cloud sebagai backup, penyimpanan cadangan data foto atau laporan itu sendiri. Dengan relasi dari communication network layanan internet ini dengan relasi association yaitu not Google Cloud Storage dan relasi yang sama ke device komputer. Kemudian dari device komputer ini dengan relasi assignment yaitu sistem software Windows 11 atau Photobox. Dari Photobox sistem software ini dengan relasi association didapatlah device kamera atau DSLR dan device printer foto thermal. Selanjutnya di sini kita masuk ke dalam gap arsitektur bisnis. Untuk kondisi saat ini, pengelolaan antrean pelanggan sudah berjalan, namun belum terintegrasi dengan sistem operasional. Kondisi yang diharapkan itu, pengelolaan antrean terintegrasi dengan sistem operasional sehingga proses pelayanan lebih terstruktur. Nah, kesenjangan gapnya itu berupa di mana sistem yang mengintegrasi pengelolaan antrean dengan operasional studio itu belum ada. Selanjutnya, dari sisi pengelolaan sesi pemotretan, kondisi saat ini itu pengelolaan sesi pemotretan dilakukan oleh admin, namun pencatatan aktivitas belum terdokumentasi secara otomatis. Yang diharapkan seluruh aktivitas sesi pemotretan tercatat otomatis seluruh aktivitas sesi pemotretan tercatat otomatis dalam sistem. Kesenjangan gapnya belum adanya pencatatan aktivitas operasional secara terintegrasi. Kemudian dari penyusunan laporan operasional, kondisi saat ini masih memerlukan rekapitulasi dari beberapa sumber data yang Kondisi yang diharapkan, laporan operasional dihasilkan secara otomatis berdasarkan data yang disimpan dalam sistem. Kesenjangan gapnya, proses pelaporan belum terotomatisasi sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Selanjutnya kita masuk ke gap arsitektur data. Kondisi saat ini, data pelanggan, sesi foto, transaksi, dan dokumen belum tersimpan dalam basis data yang saling terhubung. Yang diharapkannya, seluruh data operasional tersebut tersimpan dalam basis data yang terintegrasi. Dan kesenjangan gap saat ini belum adanya integrasi data antar proses operasional tersebut. Kemudian gap arsitektur data selanjutnya ada penyimpanan data masih dilakukan pada media lokal sehingga proses pencarian dan pencadangan belum optimal. Kondisi yang diharapkan, data tersimpan pada basis data terpusat dengan mekanisme backup. Nah, kesenjangannya belum tersedianya penyimpanan data terpusat dan backup otomatis. Kemudian dari gap arsitektur data yang terakhir ada informasi operasional diperoleh dari beberapa sumber data yang berbeda. Kondisi yang diharapkan seluruh informasi operasional dapat diakses melalui satu sumber data saja. Dan gapnya belum terdapat pengelolaan data yang terpusat. Selanjutnya kita masuk ke gap analisis arsitektur aplikasi. Untuk kondisi saat ini, studio telah menggunakan perangkat operasional seperti sistem POS dan QRIS, namun belum didukung dengan aplikasi operasional yang terintegrasi. Kondisi yang diharapkan tersedianya sistem informasi operasional foto studio yang mengintegrasi seluruh proses operasional tersebut. Kemudian kesenjangan gapnya
Belum terdapat aplikasi yang mengintegrasi proses operasional studi secara menyeluruh. Selanjutnya, monitoring aktivitas operasional masih dilakukan secara manual. Kondisi yang diharapkan, owner dapat memantau aktivitas operasional melalui dashboard monitoring. Kemudian kesenjangan gapnya belum tersedianya dashboard monitoring operasional. Kemudian dari gap terakhir pada arsitektur aplikasi, rekap laporan masih memerlukan proses manual. Kemudian kondisi yang diharapkan, laporan operasional dapat dihasilkan secara otomatis oleh sistem dan kesenjangan gapnya belum tersedianya fitur pelaporan yang otomatis. Terakhir di sini ada gap arsitektur teknologi, di mana kondisi saat ini studio telah memiliki perangkat seperti PC admin, kamera, printer, jaringan WiFi, dan pembayaran QRIS. Kondisi yang diharapkan, infrastruktur telah tersedia terintegrasi dengan layanan cloud untuk mendukung operasional dari semua operasional di Foto Studio tersebut. Kesenjangannya, infrastruktur yang telah ada belum terhubung dengan platform cloud seperti media penyimpanan dan integrasi datanya tersebut. Infrastrukturnya seperti apa? Seperti tadi ada admin, kamera, ada dari PC admin, kemudian tersambung dengan printer maupun kamera, dan dari pembayaran QRIS dan dari bukti pembayaran QRIS tersebut. Kemudian gap selanjutnya, penyimpanan data operasional masih mengandalkan media lokal. Nah, kondisi yang diharapkan ini, data operasional tersimpan pada cloud, storage yang aman dan mudah diakses. Gapnya belum tersedianya mekanisme penyimpanan data berbasis cloud. Selanjutnya, belum tersedia mekanisme backup dan sinkronisasi data secara otomatis. Kondisi yang diharapkan, sistem memiliki fitur backup yang tersinkronisasi data secara otomatis. Kondisi gapnya, belum terdapat mekanisme backup dan sinkronisasi data terintegrasi itu sendiri. Selanjutnya di sini ada solusi perbaikan, yaitu solusi arsitektur yang diusulkan berdasarkan hasil gap analisis adalah merancang sistem informasi operasional yang mampu mengintegrasikan proses bisnis, data, aplikasi, dan teknologi pada anak kecil Foto Studio. Solusi ini mencakup integrasi pengelolaan antrian pelanggan, sesi pemotretan, transaksi, dan pelaporan operasional. Didukung oleh pengelolaan data yang terpusat, dashboard, monitoring, serta pemanfaatan layanan cloud untuk penyimpanan dan pencatatan data. Dengan demikian, solusi yang diusulkan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional pelayanan, mempermudah pengelolaan informasi, serta mendukung proses pengambilan keputusan oleh owner. Selanjutnya di sini ada kesimpulan, yang dimana berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perancangan interpretasi arsitektur menggunakan metode TOGAF ADM yang meliputi preliminary test, arsitektur vision bisnis arsitektur, information system arsitektur, teknologi arsitektur, dan opportunities dan solutions untuk yang telah menghasilkan rancangan arsitektur yang mendukung operasional anak kecil Foto Studio secara lebih terstruktur dan terintegrasi. Rancangan yang dihasilkan mencakup arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional studio. Oleh karena itu, solusi yang diusulkan adalah pengembangan sistem informasi operasional yang mampu mengintegrasikan pengelolaan antrian, sesi pemotretan, transaksi, pelaporan, pengelolaan data terpusat, serta pemanfaatan infrastruktur teknologi yang telah tersedia agar operasional studio menjadi lebih efektif, efisien, dan mendukung pengambilan keputusan oleh pemilih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.